Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 504. Maaf saya terlambat. Setelah selesai berbicara, Lin Yu berbalik dan berjalan menuju mobil dengan pedang Jun murni di belakang. Faktanya, Lin Yu tidak ingin mengambil pedangnya sebagai upaya terakhir. Alasannya sederhana. Dia takut diserahkan ke negara. Pedang yang terbuat dari perunggu jenis ini, dan artefak dengan warna legendaris yang kaya, sekali muncul, akan sulit baginya untuk menjadi miliknya lagi. Ini juga alasan mengapa dia tidak pernah memberitahu Han Bing, Bu Cheng dan yang lainnya tentang asal-usul pedang ini. Karena dia memiliki niat egois dan ingin menyimpan pedang ini di tangannya sendiri. Tetapi keegoisannya tidak layak disebut di depan pengadilan nasional. Demi mempertahankan martabat Tiongkok, apalagi sebilah pedang, jika perlu dibiarkan dihancurkan, ia akan mati. Dia sangat menyadari dari He Zizhen bahwa seseorang memiliki sesuatu untuk dilakukan dan apa yang tidak dia lakukan. Sekarang martabat rekan senegaranya, negaranya sendiri, dan bangsanya sendiri telah diinjak-injak oleh orang-orang Jepang ini, dia tentu tidak bisa hanya duduk dan menonton. Jadi dia mengeluarkan pedangnya tanpa ragu-ragu, itulah sebabnya dia membawa pedang ini pada awalnya, hanya untuk menghadapi situasi ini. Dia tahu pedang Chunjun di tangannya, atau lebih tepatnya mengatakan bahwa nenek moyangnya mengetahuinya dengan baik. Meski pedang Chunjun hanya ke-9 dari 10 pedang terkenal, itu sebanding dengan 8 pedang lainnya di depan. Celahnya tidak besar. Faktanya, jarak antara 10 pedang terkenal dan 10 pedang tidak terlalu besar. Peringkat mereka juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketenaran, waktu dan jarak. Pedang nomor 1 di Jalan Suci, pedang Suanyuan lebih tentang ketenaran dan mitologi, apakah itu ada atau tidak? Masih ada keraguan, tetapi yang pasti bahwa 10 pedang terkenal ini, jika Anda mengambil salah satunya, lihat dunia, mereka benar-benar tak terkalahkan. Oleh karena itu, yang disebut pedang pertama Toyo mungkin tidak akan mampu menahan pukulan di depan pedang Chunjun. Walaupun material dari pedang pertama Toyo ini memang luar biasa, namun bisa disandingkan dengan pedang Jun murni ini, bahwa Lin Yu juga bisa menggunakan bonus kekuatan spiritual tubuhnya untuk membuat pedang Jun murni ini lebih kuat. Dengan kata lain, saat Lin Yu bergerak untuk mengeluarkan ide pedang Jun murni, pedang pertama Dongyang itu sudah direduksi menjadi potongan. Setelah Lin Yu mengambil pedang Chunjun dari mobil, dia mengangkat kain sutra, dengan enggan melirik pedang yang bersinar dingin. Dengan lembut menyelipkan jari-jarinya ke pedang dingin, dan kemudian kulitnya basah kuyup. Bungkus kain sutra lagi, pegang pedang erat-erat di lengannya, dan berjalanlah dengan mantap menuju mimbar. Ketua Hu, apakah kamu benar-benar ingin mengambil semua senjata? Tokugawa Naganobu berkata dengan nada cemas yang berlebihan, maka semua koleksi di gudang senjatamu akan dihancurkan. Bagaimana kita bisa pergi ke sana? Itu tidak akan berhasil. Lalu menurut apa yang kamu katakan, itu tidak lebih baik daripada tidak lebih baik. Ayolah. Apa yang dia katakan jelas tidak membayar nyawanya. Wajah Hu Haifan suram seolah-olah dia bisa memeras air. Sekarang jika Hu Haifan setuju, tidak ada bedanya dengan menyerah. Ketua, maaf, saya terlambat. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari kejauhan. Semua orang berbalik dengan rasa ingin tahu, dan melihat seorang pria muda berseragam militer dengan wajah cantik memegang tubuh panjang terbungkus sutra di tangannya, berjalan dengan mantap ke arah sisi ini dengan wajah. Jika ada wajah yang tersenyum, keseluruhan orang tersebut menunjukkan temperamen yang percaya diri dan tenang dari atas ke bawah. Kenapa kamu di sini? Ekspresi Han Bing tiba-tiba berubah saat dia melihat Lin Yu. Tampaknya dia tidak menyangka Lin Yu ada di sana hari ini. Bagaimanapun,
dia sudah memberitahu Lin Yu bahwa para pemimpin di atas tidak membiarkan dia berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran ini untuk tujuan melindunginya. Dan yang membuatnya semakin bingung adalah karena keadaan khusus hari ini, Departemen Intelijen Militer dijaga ketat di dalam dan di luar, dan brigade khusus di dekatnya secara khusus dipindahkan, dan hampir seluruh Departemen Intelijen Militer dikurung dalam ember besi. Tidak mungkin untuk masuk di tingkat jenderal besar, tetapi dia tidak berharap Tuan He Jiarong He ini datang dengan begitu mudah. Saat Tokugawa Naganobu dan Hattori melihat wajah Lin Yu dengan jelas, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bukankah ini He Jiarong yang sama yang mereka lihat di pintu Hui Sengtang hari itu? Mengapa dia datang ke sini tiba-tiba? Melihat Lin Yu mengenakan seragam militer, tinggi dan tinggi, seperti tentara sungguhan, mereka tidak terburu-buru untuk berbicara, dan hati mereka tercengang. Mereka tidak yakin apakah pria berseragam militer itu adalah He Jiarong. Lagi pula, ada terlalu banyak saudara kembar yang mirip di dunia ini. Sebelum Lin Yu datang ke depan, Han Bing berlari cepat, berjalan cepat ke sisi Lin Yu, meraih lengan Lin Yu, mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, "Jiarong, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana Anda bisa masuk?" "Aku datang dengan orang yang sangat kuat." Lin Yu menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Pria besar apa?" Han Bing mengerutkan kening karena bingung. Sejauh yang dia tahu, melihat seluruh ibu kota, tidak ada yang bisa masuk dan keluar dari seluruh ibu kota dalam kondisi darurat militer. Tentu saja, kecuali orang-orang besar yang berdiri di puncak kekuasaan. Tetapi sama sekali tidak mungkin bagi orang-orang besar itu untuk diam. "Sebentar lagi kamu akan tahu." Lin Yu memberinya senyum licik dan dengan sengaja menjualnya. Han Bing juga tidak terlibat dalam masalah ini, mengerutkan kening, dan segera meraih Lin Yu dan berjalan keluar, sambil dengan tegas, "Saya tidak peduli bagaimana Anda masuk, tetapi Anda tidak boleh hadir hari ini. Jika kepala suku melihat Anda, dia akan marah. Jadi sebaiknya kau pergi sekarang, dan serahkan sisanya padaku." Han Bing jelas takut dengan kemarahan tingkat tinggi dari Departemen Mi, jadi dia tidak sabar untuk melepaskan Lin Yu dulu. Bagaimanapun, Hu Haifan dan yang lainnya sedang marah pada saat ini. Tiba-tiba ada bawahan lain yang menerobos tanpa menerima perintah. Aneh rasanya tidak marah. Lin Yu tahu apa yang dimaksud Han Bing, dan merasa hangat di hatinya. Dia tersenyum tipis padanya dan berkata, "Serahkan padamu. Kamu telah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan sekarang. Aku harus mengatakan bahwa aku akan menyerahkan sisanya kepadaku." Han Bing sama sekali tidak mengerti kata-kata Lin Yu, dan memandang Lin Yu dengan cemberut dan keraguan. "Aku akan menunjukkan kepadamu seorang bayi." Lin Yu tersenyum padanya, lalu mengambil pedang Chunjun di tangannya dan dengan lembut mengangkat kain sutra, membiarkan Han Bing melihatnya. Ekspresi Han Bing berubah dan dia berkata dengan cemas, Apa kamu membawa pedangmu ke sini?" Lin Yu mengangguk. "Kamu gila, bukankah kamu menginginkan pedang ini?" Han Bing cemas, meraih Lin Yu, dan buru-buru berkata, "Kapan kamu datang? Apakah kamu melihat pertempuran antara aku dan server? Apa kamu tahu tongkat apa yang kupegang? Itu senjata ajaib Jenderal Yue Fei Yue, jenderal anti emas terkenal di dinasti Song Selatan." Lin Yu menatapnya sambil tersenyum, tanpa menyela. "Oh, lupakan saja, kamu mungkin tidak memahaminya, tapi kamu hanya perlu tahu bahwa senjata ajaib ini luar biasa dan merupakan senjata ajaib yang terkenal." Han Bing menarik lengan Lin Yu dan mengisyaratkan dia untuk pergi keluar, dan berkata, "Bahkan tongkat Senwu bukanlah lawan dari pedang Jepang mereka yang terbuat dari bahan sisa. Pedang Anda dapat dihancurkan hanya dengan satu tebasan. Baik, saya akan memberitahu para kepala suku, Anda harus kembali sekarang." "Kolonel Han, maafkan aku karena tidak bisa mematuhi perintahmu kali ini." Lin Yu menatapnya dan tersenyum dengan tenang, "Sekarang martabat negara dan bangsa kita sedang diinjak-injak,
saya harus berdiri. Begitu suara itu jatuh, Lin Yu mengambil pedang Chunjun dan berjalan menuju mimbar. Han Bing menangkapnya dan menatap Lin Yu dengan dua mata besar penuh keraguan dan keterkejutan, penuh dengan kebingungan. Percayalah kepadaku. Lin Yu tersenyum tipis padanya, kemudian dengan lembut melepaskan tangannya, dan kemudian dengan cepat berjalan ke Hu Haifan, memberi hormat, dan menegakkan tubuh dan berkata, maaf untuk kepala suku, aku kembali terlambat. Hu Haifan terpana oleh hormat Lin Yu, dan berkata dengan bingung, Mayor He, apa maksudmu? Sebagai pemimpin dari Departemen Intelijen Militer, dia secara alami mengenal Lin Yu, dan merupakan idenya untuk memasukkan Lin Yu ke dalam Departemen Intelijen Militer. Tetapi dia tidak memerintahkan Lin Yu untuk datang hari ini, jadi melihat Lin Yu ada di sini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, terutama ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu bahwa Biksu Sang Er bingung, dia bahkan lebih bingung, tetapi dia juga berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan alih-alih mengekspos Lin Yu sebelum datang, dia menanyakan kalimat yang mungkin saja. Kamu memintaku pergi ke markas komisi militer untuk mengambil harta nasional ini. Perjalananku tertunda, jadi aku kembali terlambat. Tolong hukum aku. Lin Yu berkata, memegang pedang Chunjun di kedua tangan dan mengirimkannya ke Hu Haifan. Hu Haifan tertegun sejenak, melirik Lin Yu, agak curiga, menemukan kain sutra pada pedang Chunjun di tangan Lin Yu, dan kemudian pedang perak berkilau muncul di depannya. Ketika Hu Haifan melihat pedang tajam ini diukir dengan karakter dan simbol kuno, ekspresinya tidak dapat menahan perubahan. Meskipun dia tidak mengenali pedang ini, dia juga tahu bahwa pedang ini luar biasa. Jelas Lin Yu mengirimnya ke sini untuk menangani pedang nomor 1 Samudra Timur ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana Lin Yu masuk, dan dari mana dia mendapatkan pedang seperti itu. Kepala Hu, kamu telah memberi mereka cukup wajah sekarang. Karena mereka harus membandingkan dengan senjata Huaxia kita, mereka akan menghancurkan pedang berharga mereka. Kamu tidak perlu meminta maaf. Tolong pesan dan biarkan aku coba pedang dengan mereka. Lin Yu berkata dengan sedikit mencibir, arti dari kata-kata itu adalah bahwa Hu Haifan sengaja memiliki kerendahan hati sebelumnya, jadi Tokugawa dan yang lainnya dapat memamerkan pusat perhatian. Tetapi sekarang pedang asli di tangannya ada di sini, jadi yang disebut dongyang kehidupan pisau harta karun pertama sudah berakhir. Para pejabat Departemen Intelijen Militer sangat senang ketika mereka mendengar ini, dan mereka semua berharap pedang di tangan Lin Yu dapat memotong pedang Toyo, tetapi pada saat yang sama mereka menahan keringat di hati mereka, bertanya-tanya apakah Lin Yu sedang membual. Sungguh nada yang besar. Aku tidak takut lidahku saat angin bertiup kencang. Mendengar apa yang baru saja dia katakan, Tokugawa Nagasaki sangat tidak senang, mendengus dingin, menatap Lin Yu dan berkata dengan tajam, siapa kamu, dan pedang apa yang kamu pegang? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.